Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau kita masih diberikan kesempatan di hari ini untuk boleh memuji, menyembah Tuhan Yesus. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, saat kita menyembah Tuhan Yesus, kita menyembah Allah yang hidup, kita menyembah Allah yang sanggup melakukan segala hal yang tidak mungkin bagi setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita saat ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat semua kebaikan-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kami mempersiapkan setiap hati, pikiran kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Allah yang menjamah setiap kami percaya saat kami menyembah Tuhan, kuasa-Mu bekerja menjamah, melawat, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, haleluya, amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, kemenangan terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Saat kami menyembah Tuhan, pemulihan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saat kami menyembah Tuhan, kami menyembah di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Kudus hadirat-Mu, kami menghampiri tahta kasih-Mu Tuhan. Tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Hadis, sebab Yesus hanya Engkaulah segalanya. Yesusku, hanya Engkaulah segalanya. Mari dengan sungguh katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Sebab Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Yesus,
Kami mengangkat tangan kami menyembah Engkau Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir. Kau hadir di sini. Saat kami menaikkan pujian kami Tuhan, saat kami menaikkan penyembahan kami Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas memulihkan setiap kami Tuhan. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Katakan sekali lagi, segenap hatiku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kami tahu Tuhan, ku yakin Kau hadir. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu yang nyata di tengah-tengah kami Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, kami yakin Kau hadir dalam penyembahan kami Tuhan. Kau bertahta di atas penyembahan kami Yesus. Terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kami percaya kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi, bahkan kelepasan terjadi Tuhan. Kelepasan, oh, terjadi di sini. Haleluya Tuhan Yesus. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Kau kami tahu Allah yang hidup yang kami sembah Tuhan. Tidak pernah terbatas kuasa-Mu Tuhan Yesus. Saat kami menyembah Engkau dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu mampu melawan setiap kami Yesus. Haleluya. Oh, kami mau mengangkat suara kami menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih buat semua yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat semua yang baik yang Kau berikan bagi kami Yesus. Haleluya. Kami bergerak bagi nama-Mu Yesus. Sebab Kau Allah yang hidup, sebab Kau Allah yang benar bagi kami Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Sungguh kuasa-Mu bekerja menjamah setiap hati kami Yesus. Melawan setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami Yesus. Haleluya. Oh, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau semua yang terjadi atas izin-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya semua yang terjadi adalah baik menurut pandangan-Mu Tuhan. Dan biar kami boleh terus Tuhan bertahan di dalam jalan-Mu Tuhan.
terus bertahan mengikuti Engkau Tuhan. Sebab kami tahu kemenangan sudah menanti setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan sebentar kami akan memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kami mau patahkan segala belenggu yang menghalangi kami untuk memuji Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan menjamah melawan setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan boleh katakan amin. Shalom, haleluya. Ada sukacita di tengah-tengah setiap kita, amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita dengan antusias memuji Tuhan. Sebab segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Woo. Mari kita dengan antusias memuji Tuhan. Haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Tinggikan nama. Mari kita sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Mari dapat antusias, katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kami mensorak, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, Haleluya. Haleluya. Mari dengan semangat tanpa musik katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari lebih sungguh lagi katakan soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali katakan haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Amin. Mari kita ambil kuasa dari nama Tuhan. Sebab nama Tuhan penuh dengan kuasa yang sanggup mengalahkan setiap iblis yang menjadi musuh kita. Yo. Amin. Sebab kami mau pegang kuasa-Mu Tuhan. Sebab kebenaran-Mu menjadi kekuatan bagi kami Yesus. Mari katakan firman-Mu
firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Yeah. Iman dan keadilan menjadi pelindung. Sebab ku tahu lawanku, ku tahu lawanku tak berkuasa atas. Sebab firman-Mu di dalam nama-Mu kami pegang Tuhan kemenangan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Dan kan kami injak, dan kan ku injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan sungguh-sungguh dengan antusias katakan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Yo. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan. Sebab ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu kami pegang kemenangan kami Tuhan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Katakan oh Yesus, oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam nama. Musik memuji Tuhan, yo. Haleluya. Sebab hanya dalam kuasa nama-Mu ada kekuatan bagi kami Yesus. Yeah. Haleluya. Mari katakan sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Katakan Yesus, oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Katakan Yesus, oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Masih dalam hadirat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Tuhan segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kami. Dalam bangsa kami boleh terjadi, kami tahu Tuhan. Tangan penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan Yesus. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Setiap
kami anak-anak-Mu terus berharap kepada Tuhan. Sebab Engkau sanggup ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Amin. mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu sekarang sampai selamanya Tuhan. Sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Oh Yesus. Yesus Tuhan, Mulialah namamu Tuhan. mulialah Namanya Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin Yesus. Kuasamu. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Sebab Dia sanggup. Dia sanggup. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan. Yesus sanggup Oh yeah. melakukan perkara Apa yang kami pikir mustahil, Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Dia sanggup. Oh. Yesus sanggup. Amin Yesus. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kami tahu Engkau sanggup ya Tuhan. Tidak pernah sedikit pun kami khawatir. Tidak pernah sedikit pun kami ragu Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, mulialah namanya Yesus Allahku, besar. Besar kasih-Nya. Amin Yesus. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Amin. mulialah namanya. Yesus Allahku, Besar kuasa-Nya. dahulu sekarang selamanya Tuhan. Sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Mu, Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sebab Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Kalian katakan Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Oh, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan setiap kami Tuhan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, sebab Kau sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Bapa Engkau sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita.
memulihkan hidup. Sebab Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan saya Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau ya Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap, kami membuka hati kami Tuhan, pikiran kami sepenuhnya. Agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Memberikan kami kekuatan, kelegaan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Di hadapan-Mu Tuhan pada jam saat ini, kami umat-Mu sujud tunduk bersekutu, memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau. Kami telah menaikkan pujian-pujian kami kepada Tuhan dan penyembahan kami. Saat ini kami mau duduk dengan tenang, kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Karena firman-Mu yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan ketekunan bagi kami. Supaya kami boleh kuat menghadapi hidup ini. Khususnya dalam masa-masa yang sekarang ini, yang dalam menghadapi wabah virus corona, khususnya di tengah-tengah bangsa negara kami. Biarlah firman ini boleh memberikan kekuatan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Roh Kudus akan berkarya untuk menyentuh hati kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Sehingga firman ini menjadi rema dan kekuatan baru bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Salam, salam, salam jemaat Tuhan. Tema firman Tuhan buat kita pada saat ini ialah peperangan rohani yang dihadapi oleh umat Tuhan. Dunia sedang dilanda kecemasan dan ketakutan karena adanya virus corona yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. Jadi firman Tuhan ini menyatakan memberikan perlengkapan senjata dalam peperangan rohani buat umatnya. Ya, saya ambilkan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku juga aku membuka mulutku. Dikaruniakan kepadaku perkataan-perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jemaat yang Tuhan kasihi, kekasih-kekasih Kristus, dimanapun saudara berada, mari camkan firman Tuhan ini. Peperangan yang kita hadapi bukanlah peperangan melawan manusia.
bukanlah menawan bangsa-bangsa, tapi dikatakan peperangan rohani. Dalam peperangan rohani ini, kita harus mempergunakan senjata perlengkapan kita. Senjata itu bukanlah senjata buatan manusia, bukanlah senjata nuklir, bukannya senjata kimia, tapi senjata rohani, yaitu firman Allah. Saat ini kita dilanda ketakutan dan kecemasan, dan virus corona ini bukan hanya berdampak untuk kesehatan manusia, tapi segala sisi kehidupan manusia berdampak. Karena apa? Karena semua beristirahat, stagnan, tidak melakukan kegiatan apa-apa. Kalau semua kegiatan berhenti, lalu bagaimana jadinya? Perekonomian menjadi hancur. Oh, harga-harga barang-barang di mana-mana semakin meningkat, rakyat semakin sulit menghadapinya. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan tadi, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu, yaitu perisai iman. Kita punya iman pengharapan di atas janji dan firman Allah. Bahwa Allah menyatakan, aku tidak membiarkan kamu dipermainkan dunia ini. Aku tidak membiarkan kamu ditaklukkan oleh dunia ini, tapi dunia ditaklukkan oleh anak-anak Tuhan dengan kuasa Allah. Itulah sebabnya Allah berfirman kepada hambanya, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketakutan mungkin ada, tapi jangan berlebihan ketakutan itu. Dan karena ketakutan-ketakutan ini sehingga banyak orang berbelanja, memborong bahan-bahan makanan, bahan-bahan sembako dengan maksud supaya dia bisa bertahan hidup. Apakah dengan demikian bisa bertahan hidup? Belum tentu juga. Dengan perbuatan-perbuatan kita yang memborong makanan, bahan-bahan makanan dari supermarket, mengakibatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari akan menjadi naik tinggi harganya, melambung sampai ke angkasa, sehingga orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak punya uang, mereka kesulitan untuk membelinya. Karena apa? Mereka tidak bisa membeli. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Allah telah menyatakan, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Lalu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan seperti ini. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang menyejukkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan peperangan terjadi di mana-mana. Gempa terjadi di mana-mana. Kita sudah melewati banyak gempa terjadi khususnya di tengah-tengah bangsa negara kita. Bahkan dikatakan penyakit sampar. Saat ini corona sedang melanda manusia-manusia. Sudah banyak korban di tengah-tengah bangsa negara kita ini. Sudah banyak ditimpa korban virus corona ini. Maka sebagai orang yang percaya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita camkan dan lakukan sebagai anak-anak Tuhan lewat firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi. Yang pertama, kenakan atau pakai perlengkapan senjata Allah. Ayat 11 sampai dengan 13. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam peperjuangan kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kami telah menjadi sempurna. Saudara, bagaimana janji Tuhan bagi setiap orang yang bersandar dan percaya kepada Tuhan, yang mengharapkan pertolongan Tuhan,
yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari, sekali lagi, ikuti firman Tuhan ini. Hidupi kepada firman Tuhan ini. Karena hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Karena dikatakan kami akan menawan segala tipu muslihat iblis. Segala tipu muslihat manusia yang menentang kepercayaan kepada Allah. Iblis begitu dahsyatnya saat ini. Saya mengatakan ini tanda-tanda akhir zaman. Karena firman Tuhan katakan tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di mana kamu akan melihat peperangan terjadi di mana-mana. Kelaparan terjadi di mana-mana. Gempa terjadi di mana-mana. Bahkan penyakit sampar yang saat ini sedang terjadi penyakit sampar. Saya menonton YouTube kemarin. Saya melihat anak remaja. Saya menonton dalam YouTube itu anak remaja melihat suatu penglihatan. Dia melihat Tuhan Yesus berpakaian putih. Lalu dia berteriak-teriak dan mengatakan pesan daripada Tuhan Yesus kepada anak perempuan ini. Dikatakan bertobatlah karena kedatanganku sudah saatnya. Jemaat yang Tuhan kasihi. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berleha-leha. Tidak ada lagi bagi kita untuk bersantai-santai. Sekalipun virus corona mengejutkan dunia, menakutkan semua manusia. Tetapi ingat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sia-siakan waktu itu. Saat ini semua dirumahkan, tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh pergi jauh-jauh. Oleh sebab itu satu pertanda. Tuhan izinkan kita seperti ini supaya kita mengambil waktu lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Lebih banyak berdoa, itu sebabnya mempergunakan, pakai segenap perlengkapan senjata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berdiri tegap di hadapan Allah dan pergunakan perisai iman itu. Ayat 14 sampai dengan 17. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 mengatakan seperti ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada orang-orang yang menyembah kepada Yesus. Saudara, Yohanes mengatakan dalam tulisannya dalam 1 Yohanes pasal kelima ayat 5 mengatakan siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yakini, perbesar kapasitasmu, perbesar imanmu dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang memberikan kekuatan bagimu. Hanya Tuhan yang memperlengkapi engkau dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Mengalahkan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Termasuk penyakit corona. Begitu dahsyatnya. Begitu banyak korban. Bahkan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang. Dari gereja Betel Indonesia sudah berapa orang yang sudah menjadi korban. Dan orang ini bukan orang biasa saja. Bahkan dokter yang bertugas di rumah sakit. Mereka harus dikorbankan. Jemaat yang Tuhan kasihi, dengar baik-baik. Corona tidak membedakan suku. Corona tidak membedakan status. Corona tidak membedakan kekayaan. Corona tidak membedakan pendidikan. Semua dihajar. Setiap orang yang kurang mempersiapkan diri. Itu sebabnya pemerintah mengatakan, jaga jarak. Berdiam diri di rumah. Isolasi dirimu secara isolasi diri sendiri mandiri. Bukan harus rumah sakit. Bukan harus pemerintah, bukan hanya para dokter untuk mengisolasi kita, tapi mari kita isolasi diri kita masing-masing di rumah dengan menjaga diri kita. Dan di saat kita di rumah, pergunakan waktu dengan baik menyembah kepada Tuhan. Berdiri teguh, berdiri tegap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah goyah imanmu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari lakukan firman Tuhan ini. Yang ketiga, berdoa di dalam roh dan berjaga-jaga. Saudara, tatkala Tuhan Yesus mengakhiri pelayanannya di dunia ini, dia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani, lalu kemudian Yesus berdoa. Murid-muridnya mengantuk, murid-muridnya ketakutan, dan murid-muridnya tertidur. Yesus memperingatkan mereka, tidak mampukah kamu berdoa barang 1 jam? Berjaga dan berdoalah. Saudara, iblis itu kita tidak tahu dari mana datangnya.
Setan itu tidak tahu bagaimana dia cara menyerang. Penyakit corona ini kita tidak mengerti dari mana kedatangannya. Mungkin saudara mengatakan, aku tidak pergi kemana-mana. Aku hanya di rumah, tidak bersentuhan dengan siapapun. Tapi ingat baik-baik, segala sesuatu bisa terjadi. Itu sebabnya Allah mengatakan di dalam Roma itu, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil untuk kemuliaan bagi nama Dia. Pegang teguh firman Tuhan ini. Kenakan perlengkapan senjata Allah, berdiri teguh dan berdoa serta berjaga-jaga. Dengan berdoa dan berjaga-jaga, kita akan siap siaga. Karena firman Tuhan katakan, Yesus katakan, kedatanganku seperti pencuri, tidak seorang pun yang tahu. Kapan saatnya kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Saudara tidak bisa memprediksinya, saudara tidak bisa meramalnya, tapi Tuhan sendiri akan menyatakan kehendaknya. Dan oleh sebab itu, mari kita berdoa dan berjaga dalam hidup ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi kesempatan yang indah yang diberikan pemerintah bagi kita untuk berdiam diri di rumah. Barangkali selama ini bapak, ibu, suami, istri, orang tua dan anak hampir tidak pernah berjumpa, hampir tidak mempunyai waktu untuk bercengkarama di rumah. Karena apa? Kesibukan masing-masing. Tapi dengan adanya virus corona ini, kita mempunyai kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam antara suami istri, antara orang tua dan anak, saling mengenal lebih dalam dengan adanya dirumahkan kita semua, berjaga-jaga, berdiam diri, jaga jarak. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita kurang berdoa, bahkan mungkin tidak berdoa sama sekali, ingat baik-baik, dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Kalau sudah jatuh ke dalam pencobaan, apa yang kita mau katakan? Kalau sudah jatuh kepada pencobaan, masuk, ditimpa oleh penyakit corona ini, apa yang saudara mau katakan? Saudara berdaya? Tidak berdaya. Harus tinggal diam, terbaring di rumah sakit, diisolasi, berdiam diri, tidak berdaya. Nah, oleh sebab itu sebelum kita menghadapi, sebelum kita masuk mengalami sana, mari kita berjaga-jaga dan berdoa lewat firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita khususnya pada pagi hari ini. Roma pasal 8 ayat 13 mengatakan seperti ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jikalau roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau kita hidup dengan perbuatan-perbuatan daging, dengan karakter kita, dengan sifat-sifat kita yang duniawi itu, firman Tuhan katakan kita akan mati. Tapi kalau kita hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, takut akan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, oh haleluya, pergunakan perlengkapan senjata Allah itu firman Tuhan. Berdiri teguh di atas iman pengharapan kepada Allah dan berjaga-jaga serta berdoa. Ketiga perangkat ini, ketiga unsur ini, rangkaian yang begitu luar biasa, memberikan kemenangan kekuatan bagi kita di saat-saat kita menghadapi ketakutan seperti saat ini. Tidak ada jalan lain. Oleh sebab itu saya mengundang seluruh jemaat dimanapun kau berada, rekan-rekan yang mendengarkan firman Tuhan ini, renungkan baik-baik. Jangan tunggu lagi, jangan berdiam diri lagi, tapi bertindaklah. Pergunakan firman Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berdiri teguh sebagai orang dewasa, bukan anak-anak yang terombang-ambing imannya, yang manja, tapi menjadi jemaat yang kokoh dan dewasa dalam iman pengharapanmu kepada Tuhan. Dan ambil waktu berdoa dan berjaga-jaga. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada saat siang hari ini, pada saat ini bagi kita semua. Oleh sebab itu camkan baik-baik firman Tuhan ini. Jangan lengah dan jangan bersantai-santai lagi. Mari rekan-rekan jemaat Tuhan dimanapun kau berada, pergunakan waktu yang indah ini. Jangan buang kesempatan. Memang kita tidak bisa berkumpul di gereja, memang kita tidak bisa bersatu hati bersama-sama di gereja, tapi sekalipun kita di rumah masing-masing, tapi saya percaya kuasa Allah dahsyat
kuasa Allah, hadirat Allah akan turun menyertai saudara, menyentuh saudara, hadir di tengah-tengah keluargamu, hadir di dalam rumah tanggamu, hadir dalam kehidupanmu pribadi. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau katakan, pergunakan firman Tuhan dalam hidupmu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berdiri teguh di atas iman, pengharapan, janji-janji Allah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kau jatuh tergeletak. Berdoa dan berjaga sehingga tidak ada kesempatan buat iblis untuk menghancurkan kehidupan saudara. Mari sekali lagi, jemaat yang Tuhan kasihi, saya ajak kita semua untuk tekun di hadapan Tuhan. Ambil waktu yang indah, bila perlu bersama-sama, suami istri dan anak-anak, sisi rumah tanggamu bersama-sama tunduk sujud di hadapan Tuhan dan berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Oh haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah Engkau berikan bagi kami saat ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan sekalipun kami tidak bisa secara bersama-sama berkumpul di rumah-Mu, di gereja. Kami boleh masing-masing beribadah di tempat kami masing-masing dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada. Namun tidak mengurangi makna ibadah kami kepada Tuhan. Sentuhan-Mu, hadirat-Mu terus menyentuh kami semua. Khususnya memperlengkapi kami umat-Mu menghadapi rasa ketakutan yang ada saat ini melanda dunia, melanda manusia. Bukan hanya di tengah-tengah bangsa negara kami, tapi seluruh dunia sedang dilanda ketakutan dan kecemasan. Dan bukan hanya berdampak kepada kesehatan ataupun kesehatan saja, tapi berdampak dari sisi kehidupan manusia, khususnya perekonomian. Karena kondisi saat ini, harga sembako sudah mulai naik, bahkan mulai sulit dicari, ditemukan di pasar-pasar. Oleh sebab itu kami hanya berserah kepada Tuhan. Jamah kami Tuhan, kuatkan kami umat-Mu, anak-anak-Mu dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Episkopos Pemilih Church, baik di Berdikari 1 Kapuk Jakarta Barat maupun di Perumahan Villa Taman Bendara Dadap ini. Setiap kami yang menyembah kepada Tuhan, Tuhan percayakan, Tuhan menggembalakan. Mari bangkitkan iman kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama di hadapan Tuhan. Hamba menyerahkan setiap keluarga-keluarga dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi, agar mereka boleh bangkit dan mereka boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan, siapapun mereka Tuhan. Baik jemaat yang ada di Kapuk maupun jemaat yang ada di Dadap ini Bapa. Bangkitkan semangat mereka, untuk mereka tidak khawatir, untuk mereka tidak takut, dan bahkan mereka akan berdiri teguh di atas iman pengharapannya, mempergunakan senjata Allah, yaitu firman Tuhan, dan berdoa tidak akan henti-hentinya kepada Tuhan, sehingga akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Hamba-Mu menyatakan lewat Rasul Paulus, karena kami mempunyai imam besar, imam agung, sehingga kami mempunyai keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kami boleh mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Hamba berdoa sekali lagi buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang Tuhan percayakan, Tuhan menggembalakan di Berdikari 1 Kapuk Jakarta Barat maupun di Perumahan Villa Taman Bendara Dadap ini. Sentuh hati mereka masing-masing Tuhan. Jamah mereka masing-masing Bapa, agar mereka boleh senantiasa semakin kokoh, semakin kuat, dan mereka menjadi jemaat yang mempunyai iman, mempunyai kedewasaan iman di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Keluarga demi keluarga, mari tangan-Mu akan berkarya Tuhan, pemeliharaan-Mu ada menyertai mereka. Kami juga berdoa buat lingkungan kami Tuhan, buat lingkungan gereja-Mu di Berdikari 1 Kapuk Jakarta Barat maupun di Perumahan Villa Taman Bendara Dadap ini. Jadikan gereja-Mu menjadi pancaran berkat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh melihat kuasa Allah, kebesaran Tuhan, dan mereka boleh datang menyembah, mengagungkan Engkau, dan dengan penuh kesetiaan datang taat mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami menjadi pemenang-pemenang jiwa sehati, menuntaskan amanat agung untuk memberitakan Injil-Mu, mempersembahkan jiwa-jiwa petobat-petobat baru di hadapan Tuhan di akhir zaman ini, khususnya dalam kondisi situasi saat ini, agar kami boleh mempunyai keberanian memberitakan Injil-Mu dan banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Peliharakan umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus yang ada, hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun berada. Bangsa negara kami, masyarakat Indonesia, jamaah Tuhan setiap satu orang pun. Haleluya, karena Engkau yang memiliki bangsa ini. Engkau mengasihi bangsa negara kami. Engkau mencintai bangsa negara kami. Bahkan pada saat perjuangan kemerdekaan,
para pemimpin-pemimpin kami, pendahulu-pendahulu kami, para pejuang kemerdekaan kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami yang terdahulu. Mereka mengakui kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, bahkan mereka mencantumkannya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sana dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau turut campur tangan di tengah-tengah bangsa ini. Jangan biarkan berlarut-larut Tuhan keadaan situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Tapi berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami yang mengambil kebijakan-kebijakan, yang mengambil keputusan-keputusan, mulai dari Presiden Jokowi beserta dengan Kiai Haji Ma'ruf Tuhan sebagai wakil presiden, pemerintah pusat, menteri-menterinya, bahkan gubernur bersama seluruh stafnya, para bupati, wakil wali kota bersama seluruh stafnya, camat bersama seluruh stafnya, kepala desa, lurah bersama seluruh stafnya, bahkan RW, RT, semuanya akan bergandengan tangan bersama-sama untuk mengatasi kesulitan kami yang saat ini terjadi, sehingga kami boleh melihat anugerah-Mu berlimpah di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan Quran firman Tuhan, tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Allah akan terus berkarya sehingga firman ini menjadi rema bagi setiap orang yang mendengar, dan mereka mempunyai kekuatan. Mereka mempunyai keberanian menghadapi hidup ini, dan mereka akan tetap setia di hadapan Tuhan menjadi jemaat yang kokoh dan tangguh. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world spends. Live your life like we die when the world ends. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari, inilah e-news untuk minggu ini. Sesuai dengan instruksi Presiden dan surat edaran Kapolri, maka seluruh kegiatan gereja dinonaktifkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Seluruh pengumuman mengenai kegiatan gereja dan ibadah minggu akan diumumkan melalui akun GBI Episkopos Family, melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Untuk ibadah online, dapat diakses melalui tautan yang terdapat di official Instagram @GBIEFC. Atau juga bisa melalui YouTube GBI Episkopos Family, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan informasi mengenai video terbaru. Selanjutnya untuk ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 10 April 2020 pukul 7 pagi, pembicara akan dilayani oleh Pendeta Basirun Sirait. Ibadah dapat diikuti melalui YouTube channel GBI Episkopos Family. Dan juga untuk ibadah perayaan Paskah pada hari Minggu 12 April 2020 dengan pembicara PDP Handris dapat diikuti melalui YouTube channel GBI Episkopos Family pada pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan perpuluhan, Anda dapat mengirimkan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 228 01 07 495 atas nama GBI EFC. Dan Bank BRI dengan nomor rekening 1127 01 000390 303 atas nama GBI Episkopos Family. Bukti transfer dapat dikirimkan ke nomor 0877 8703 5611 dengan format nama spasi alamat. Berikutnya ada beberapa tips untuk menghindari COVID-19, yaitu seluruh jemaat dimohon untuk tetap berada di rumah, selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, salah satunya dengan rajin mencuci tangan. Apabila Anda diharuskan untuk berpergian seperti ke kantor, ke pasar, dan tempat-tempat lain, jangan lupa untuk menggunakan masker, memakai jaket, dan membawa hand sanitizer, serta menjaga jarak minimal 1 meter atau lebih dengan orang sekitar. Dan menggunakan masker kain yang dapat dicuci kembali, sehingga masker medis dapat digunakan untuk pejuang medis yang berada di garda terdepan. Sebelum masuk ke rumah setelah berpergian, Anda dapat melepas dan meletakkan sepatu di luar rumah, segera ganti pakaian, lalu segera mandi. Dan rutin berjemur selama 15 menit setiap hari pada pukul 10 pagi.
Dalam situasi saat ini, jangan mudah percaya dengan berita yang tersebar melalui WhatsApp group dan jangan terpancing untuk menyebarkan informasi yang belum diverifikasi kebenarannya. Anda dapat mengetahui informasi seputar perkembangan COVID-19 melalui situs resmi pemerintah berikut ini. Sekian untuk e-news minggu ini. Teruslah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin bangsa dan tenaga medis agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan menghadapi pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, ada pesan bagi kita semua, yaitu agar setiap kita tetap berdoa, menjaga kesehatan, dan menerapkan social distancing. Mengikuti dari anjuran dari pemerintah ya. Ya, demikianlah untuk info pengumuman tambahan kita. Mari setiap kita persiapkan hati kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Biar Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Engkau Tuhan yang mampu melakukan hal yang besar bagi bangsa kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pulihkanlah. Hati ini Tuhan, hidup ini Yesus. Hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku, ini doaku untuk bangsa. Tuhan, lawan Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia, pulihkanlah, Tuhan, Kau yang memulihkan bangsa kami, Yesus. Pulihkanlah, sembuhkanlah, hati kami Tuhan, hidup ini Yesus. Memulihkan bangsa kami Tuhan dari segala permasalahannya ya Bapak. Mari kita berdoa Bapak kami, Bapak Ibu Saudara. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, buka hatimu,
kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat, keselamatan dari Allah Bapa, damai, sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin.